Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap terima kasih untuk hari-Mu yang kudus, hari perhentian orang-orang Kristen, di mana Engkau memimpin kami datang ke rumah-Mu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan sekarang kami mau belajar firman-Mu, mohon Roh-Mu menolong kami untuk memahami firman-Mu, dan kami dapat melaksanakan, bahkan mewartakan firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami adalah orang yang berdosa, mohon belas kasihan-Mu untuk menghapus dan mengampuni dosa kami dengan darah putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka kitab Wahyu. Kita akan membaca dari pasal 12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Wahyu 12 ayat 10. Kita membacanya bersama-sama karena hanya 3 ayat. 3, 2, 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepada kamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, kita akan belajar tentang kemenangan masa depan yang sudah terjadi. Kemenangan masa depan yang sudah terjadi adalah judul ya pelajaran kita dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu Wahyu pasal 12 dari ayat 10 sampai ayat 12. Nah, sebelumnya mari kita melihat kembali 2 pelajaran kita yang lalu dari Wahyu pasal 12, yaitu dari ayat 1 sampai 9. Nah, itu tentang 3 tokoh. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Nah, ayat 4 bagian B, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan putranya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi di sini dari ayat 1 sampai 4 kita belajar tentang 3 tokoh, yaitu 1 wanita, 1 putra, 1 naga merah raksasa. Mari kita lihat siapa wanita itu. Nah, wanita merupakan simbol dari bangsa Israel. Kalau kamu membaca Yesaya 66, wanita itu bukan gereja, karena gereja masih bertunangan dengan Tuhan Yesus, belum menikah dengan Tuhan Yesus.
Gereja akan menikah dengan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus datang kedua kali di angkasa. Jadi orang-orang percaya akan semuanya diberi tubuh mulia, diangkat ke angkasa, bertemu dengan mempelai pria yaitu Tuhan Yesus. Dan kita ini gereja adalah mempelai wanita. Jadi wanita yang mengandung di situ dan melahirkan seorang putra bukan gereja tetapi Israel. Kalau kamu membaca Yesaya pasal 66, dan kalau kita membaca dalam mimpinya Yusuf, mimpi siapa? Yusuf. Itu dia berkata ya tentang selubung matahari. Ya, matahari itu melambangkan Yakub yang menjadi ayah dari 12 suku. Nah, bulan di kaki ya itu melambangkan siapa itu? Melambangkan dari perempuan-perempuan yang melahirkan 12 suku. Ada 4 wanita di situ. Dan 12 bintang melambangkan 12 suku. Ya, dari suku yang pertama Ruben, putra yang paling besar Ruben, putra paling kecil namanya Benyamin. Ada 12 putra. Nah, kita lihat di sini satu putra, siapa dia? Kalau kita membaca lebih lanjut dalam kitab Wahyu pasal 12, dia adalah ya gembala segala bangsa. Siapa yang gelarnya gembala? Siapa? Selain Raja Daud, Tuhan Yesus. Dalam kitab apa? Dia memperkenalkan dirinya sebagai gembala. Yohanes pasal 10 ya ayat 11. Dia adalah menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Ya, di ayat yang kelima, saya bacakan di sini 12:5. Maka ia melahirkan seorang putra atau seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa loh, dengan gada besi. Tiba-tiba putranya itu dirampas dan dibawanya lari kepada Allah dan tahtanya. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi raja segala raja. Ketika dia datang kedua kali dalam 2 tahap, tahap pertama di angkasa, tahap kedua di bukit apa? Zaitun, seperti dia naik ke sorga, dia akan menjadi raja seluruh dunia untuk 1000 tahun lamanya. Nah, putra Allah menjelma menjadi putra manusia. Nah, kenapa dia menjelma? Karena dijanjikan sebagai benih wanita. Jadi tidak ada kita ini sebagai benih wanita. Kita ini lahir dari ibu, tetapi benihnya bapak. Nah, benihnya wanita hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Bukan hanya wanita, tapi perawan Maria. Kenapa Maria yang perawan bisa mengandung? Karena oleh kuasa Roh Kudus. Nah, kemudian dia adalah keturunan Raja Daud. Dia menjadi raja seperti Daud. Dia adalah keturunan Abraham. Karena dari Abraham ini Allah berjanji memberkati semua orang di bumi. Segala suku bangsa akan diberkati melalui keturunan Abraham. Kalau kita percaya Yesus, kita diberkati. Suku apapun kamu, warna kulit apapun kamu, kalau kamu percaya Yesus, kamu mendapatkan berkat Allah yang dijanjikan kepada Abraham. Dan dia adalah Adam yang terakhir, mewakili kita, menjalankan hukum-hukum Taurat tanpa cacat dan mati untuk dosa-dosa kita. Silsilah Yesus kamu bisa baca Injil Matius pasal 1, Lukas pasal 3. Nah, siapa itu naga besar? Naga merah yang besar. Naga ini kalau kamu lihat namanya itu ada disebut di ayat 9. Ada 4 julukan dari naga merah besar. Saya beri singkatan Sinu. Kepalanya 7, tanduknya 10. Kenapa? Karena ini melambangkan super power di muka bumi ini. Dari mulai Mesir, setelah Mesir runtuh, Asyur super power. Setelah itu Babel, setelah Babel Media Persia. Setelah itu siapa lagi? Yunani. Setelah Yunani Romawi. Nah, Romawi yang bangkit nanti akan menjadi antikristus. Tanduknya 10 itu nanti di seluruh dunia akan bersatu bangsa-bangsa kuat, membentuk kerajaan yang menentang Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Ingat ya, makanya kepalanya 7, tanduknya 10. Siapa nama dari tokoh ketiga ini?
namanya setan. Kenapa namanya setan? Apa arti setan? Seringkali kita mendengarkan kata setan. Setan itu artinya musuh. Musuh. Ya. Kedua, namanya iblis. Kenapa namanya iblis? Devil. Ya, devil ya bahasa Inggrisnya. Karena dia selalu memfitnah orang-orang percaya, supaya Tuhan melemparkan orang yang percaya ke dalam neraka. Kenapa namanya setan? Karena dia musuh Allah dan musuh semua manusia. Kenapa namanya iblis? Dia itu memfitnah orang percaya. Seperti Yesus difitnah. Bagaimana cara setan memfitnah Yesus? Melalui para pemimpin TAI. Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Padahal Yesus mengusir setan dengan kuasa siapa? Roh Kudus. Nah, gelar dia yang ketiga, naga merah yang besar, yang raksasa. Karena naga mempunyai kaki 4 seperti reptil, binatang melata. Kan kakinya berapa? Pernah lihat biawak? Pernah? Kakinya berapa? 4. Buaya 4. Ular itu dulu punya kaki, namanya naga. Kepalanya 7, ya, tanduknya 10. Kenapa disebut ya warnanya merah? Karena dia pembunuh. Pembunuh. Kenapa dia disebut besar, raksasa? Karena dunia sekarang ini di bawah siapa? Setan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak lagi menjadi penguasa dunia. Siapa yang menjadi penguasa dunia? Setan. Paham ya? Nah, kemudian dia itu berkuasa di seluruh dunia. Kemudian yang berikutnya, kenapa namanya ular tua? Kenapa ular? Ular itu dulu punya kaki, dicabut kakinya. Paham? Kenapa tua? Karena dia lebih tua daripada Adam. Di Taman Eden dia membohongi Hawa, dia membohongi Adam. Ingat baik-baik ya. Nah, ada 4 nama dan gelarnya. SINU. Setan, iblis, naga, ular. Kita lanjut. Nah, antara wanita dan putranya itu selalu bermusuhan dengan naga. Nah, itu kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, coba kita buka. Kejadian 3 ayat 15, kita baca bersama-sama. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dengan perempuan ini, antara keturunanmu, ular, dengan keturunan perempuan. Tadi sudah kita pelajari benih perempuan. Keturunannya perempuan, yaitu Tuhan Yesus, akan meremukkan kepalamu, dan engkau, ular, akan menggigit, meremukkan tumitnya. Kejadian pasal 3 ayat 15 ini disebut Injil yang pertama. Injil yang pertama. Jadi Hawa yang sudah dikalahkan oleh musuh, Adam yang sudah dikalahkan oleh musuh, sekarang Allah mengatakan nanti perempuan ini bukan hanya perempuan ya, tetapi perawan akan melahirkan. Kalau kamu baca Yesaya pasal 7 ayat 14, kalau kamu baca dalam Injil Matius pasal 1, perawan itu bernama Maria, mengandung dengan kuasa Roh Kudus, lahirlah benih perempuan. Tidak ada di dunia ini yang disebut benih perempuan kecuali siapa? Yesus. Paham ya? Akan ada permusuhan antara wanita, putra, dan ular. Kamu lihat di sini. Nah, benih perempuan itu adalah benih perawan muda yang namanya Maria. Ular itu tidak ada kaki. Bagaimana ular bisa menyerang keturunan perempuan? Dengan giginya, gigit tumit. Digigit oleh ular itu bisa mati. Bisa apa? Mati. Jadi ya, putra itu meremukkan kepala ular. Kenapa bisa? Yesus itu mati, tetapi dia bangkit dari kematian. Jadi di atas salib Tuhan Yesus, semua kutuk manusia ditanggung Yesus. Kalau kamu percaya Yesus, kutuk
yang paling berat itu sudah ditanggung Yesus. Tetapi kalau orang tidak mau percaya Yesus, akan salibnya Yesus, apa yang terjadi? Mereka akan dilempar ke dalam neraka, kutuk yang paling abadi di neraka. Pertanyaan sekarang, sudah belum kamu sungguh-sungguh percaya Yesus? Ya kan? Tuhan Yesus menerima kutuk dosa-dosa kita. Dia tidak ada dosa. Ya, dia merebutkan kepala ular dengan mati untuk kita dan bangkit dari antara orang mati. Nah, ular karena dia tidak punya lagi tangan dan kaki, bagaimana caranya dia bisa merebutkan keturunan perempuan? Hanya tumitnya, ya kan? Ular kalau jalan, paling-paling dia bisa gigit manusia. Dia bisa nggak gigit kepala kita? Dia bisa gigit nggak ke pinggang kita? Kalau dia hanya melata, yang bisa digigit apa? Tumit. Tumit itu di mana? Waktu Yesus tangannya dipaku, kakinya dipaku, ya, kakinya dipaku. Ular menggigit tumit keturunan perempuan. Ini namanya apa? Injil pertama. Injil pertama. Dikabarkan kepada siapa Injil itu? Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa selalu mengatakan kepada anak-anaknya, kalau mau selamat, tunggu keturunan perempuan. Tidak ada cara lain. Habel tahu ya, Habel menyembelih binatang. Sebagai lambang tumit keturunan perempuan akan digigit oleh ular. Tapi Kain nggak mau terima. Kain mempersembahkan apa? Apa yang Kain persembahkan? Hasil bumi ditolak. Karena tidak sesuai dengan ini. Kabar baik yang pertama. Kita lanjut. Nah, kemudian 3 tokoh berikutnya dari ayat 6 sampai ya ayat yang tadi kita baca, itu ada 3 kejadian. Kejadian yang pertama, peperangan di sorga. Nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian Mikael dan kawan-kawan menang perang melawan iblis dan kawan-kawan. Nah, kemenangan pagi ini kita akan belajar kemenangan masa depan yang sudah terjadi. Kok bisa ya? Masa depan kok sudah terjadi? Kemenangan masa depan yang sudah digenapi. Kemenangan masa depan yang sudah selesai. Namanya masa depan, mana sudah selesai? Belum kan? Nah, karena Allah kemarin, hari ini, selama-lamanya sama. Paham nggak? Jadi Allah itu ya, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Sebelum kita lahir dia sudah tahu tentang kita. Saat ini kita hidup, dia tahu. Dan masa depan kita juga di tangannya Allah. Paham ya? Judulnya kemenangan masa depan yang sudah terjadi. Ya, secara tata bahasa ini sepertinya tidak masuk akal. Kok masa depan sudah terjadi kan? Kalau masa depan kan belum terjadi kan? Nah, ini kita pelajari ya. Nah, yang pertama, perang di surga. Siapa yang pernah lihat video tentang peperangan? YouTube banyak kan? Nah, peperangan ini terjadi di surga, bukan di bumi ya. 2/3 malaikat yang tidak memberontak kepada Allah itu dipimpin oleh Mikael. Apa arti nama Mikael? Siapa seperti Allah. Pemimpin malaikat ada 3, Mikael, Gabriel. Gabriel itu artinya Allah Maha Kuasa, dan Lucifer, penghulu malaikat yang sudah jatuh, yang disebut pemangku terang. Nah, 1/3 malaikat itu dipimpin oleh Lucifer melawan malaikat perang, the battle angels, ya, the battle angels, ya, berperang. 2/3 malaikat yang setia kepada Allah berperang dengan 1/3 malaikat yang memberontak kepada Allah. Jumlahnya itu begitu banyak loh, bermiliat-miliat seperti bintang di langit. Nah, peperangan itu bukan dengan darah dan daging, bukan dengan apa? Pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan nuklir. Peperangan rohani yang sekarang kita sedang hadapi, setiap orang percaya itu dalam peperangan rohani loh. Makanya sebutan untuk orang Kristen bukan hanya murid Yesus, tapi prajurit Kristus.
prajurit apa? Kristus yang sedang berperang, bukan menggunakan apa? Parang, bukan dengan golok, dengan apa? Nah, peperangan rohani ini, siapa yang mengikuti perintah Allah, dia pasti menang. Sebut ya, siapa yang taat perintah Allah, dia pasti menang. Di mana perintah Allah? Di dalam firman-Nya. Paham? Nah, setan-setan itu bukan seperti yang digambarkan oleh orang ya. Wajahnya bengis, punya tanduk, terus membawa trisula begini. Nggak ada ceritanya itu seperti itu. Paham? Peperangannya apa? Rohani. Mikael dan kawan-kawan taat kepada perintah Tuhan, menang mereka. Nah, kemudian Lucifer dan kawan-kawan tidak taat perintah Tuhan, mereka kalah. Nah, kemenangan dicapai oleh Mikael. Iblis dan kawan-kawan dikalahkan, mereka dilempar ke bumi. Nah, bumi ini seperti ini karena mereka tidak punya badan, roh-roh jahat dan setan, mereka berada di udara. Mereka ada di mana? Di udara. Kerjanya adalah menipu manusia supaya melawan Tuhan, menipu manusia supaya menyembah setan. Itu kerja dari setan dan pengikutnya. Nah, ini waktu dilemparkan ke bumi, sekarang mereka tidak lagi punya akses ke surga. Ya, tidak punya akses kemana? Ke surga. Sebelumnya iblis itu kadang-kadang diminta ke surga. Kalau kamu baca kitab Ayub pasal 1 ya. Nah, waktu terjadinya perang di masa depan antara Mikael ya dengan Lucifer, Lucifer kalah, dilempar ke bumi, dan ya waktunya itu tinggal sedikit untuk iblis sebelum dia dihukum selama-lamanya. Berapa lama? 7 tahun. Yang kita sebut dengan apa? Ya, sengsara besar. Ya, bukan SS tapi SB. Great Tribulation. Great Tribulation. Kalau kamu baca Wahyu pasal 6 sampai 19, akan banyak ulah ya ke bumi, dan iblis itu tahu waktunya singkat, dia mengamuk di bumi ini sehingga dia menimbulkan peperangan di dunia ini, dan manusia yang mati dengan par, sampar. Covid itu sampar kecil, lapar, terkapar dalam perang. Penduduk yang mati berapa? Selain Allah mencurahkan murkanya pada orang di bumi yang tidak mau percaya Yesus, dan iblis juga ya menggerakkan manusia supaya saling bunuh dalam peperangan. Separuh penduduk bumi mati. Kalau Covid sekarang yang mati hanya beberapa juta. Pada waktu itu berapa yang mati? Separuh. Kalau penduduk bumi mencapai 8 miliar, itu 4 miliar manusia mati loh. Mana mungkin dikubur? Ya, begitu banyak orang mati. Kita di mana? Waktu Allah menurahkan bumi ini dengan 7 materai dibuka, 7 sangkakala ditiup, 7 mangkok murka Allah dituangkan, kita di mana? Tidak ada tempat aman di bumi ini. Kita sudah diberi tubuh mulia, diangkat ke surga bersama-sama Yesus 7 tahun di surga. Paham ya? Nah, saya lanjut. Nah, yang akan kita pelajari di pagi ini dari ayat yang tadi kita baca 10, 11, 12 tentang kemenangan masa depan yang sudah terjadi. Ada 2 hal di situ. Kita perlu bersukacita karena kemenangan masa depan itu sudah terjadi. Nah, yang kedua, bagaimana ya kemenangan masa depan itu bisa dicapai? Ada 2 hal ya. Yang pertama, rejoice for the future victory. Yang kedua, reason for the future victory. Ada 2 hal. Mari kita lihat. Yang pertama, kenapa kita bersukacita dalam ayat yang tadi kita baca ya, dalam pasal 12 ayat 10, telah tiba keselamatan ya dari Tuhan Yesus untuk kita, dan kita bersukacita. Ini adalah suatu pujian. Kalau kamu membuka Wahyu 12 di situ, judulnya adalah, kalau kita lihat Wahyu 12 pasal 12 ayat 10, nyanyian kemenangan. Ini adalah sebuah nyanyian. Kenapa di gereja banyak kali kita bernyanyi? Nah,
Satu dari banyak nyanyian adalah Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Nyanyian itu, kenapa kita menyanyi? Karena telah tiba keselamatan dari Allah kita. Artinya kita sudah diangkat ya ke angkasa. Yang kedua ya, kuasa Allah sudah dinyatakan, kerajaan Allah ya sudah datang. Nah, kuasa Kristus miliknya itu sudah berkuasa di bumi. Kita lihat kenapa kita memuji Tuhan. Alasan kedua ya, kamu kalau baca dalam Ketat ayat 10, pendakwa saudara-saudara kita telah dilemparkan ke bawah. Tidak lagi dia punya akses ke surga. Nah, pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa ya saudara-saudara kita siang dan malam, kalau kita membaca di Perjanjian Lama, iblis pernah mendakwa Ayub. Ya, kalau kamu baca, Ayub itu begitu saleh hidupnya, iblis ditanya oleh Tuhan. Setan bilang, ambil semua berkatmu kepada Ayub, dia pasti mengutuk kamu. Semua berkat diambil, hartanya musnah, 10 anaknya mati. Dan istrinya mengatakan, Ayub, lebih baik kamu mengutuk Tuhan kamu dan kamu mati. Istrinya pun meninggalkan dia. Ternyata Ayub tidak mengutuk Tuhan. Iblis datang lagi kepada Allah waktu itu, dan iblis ditanya lagi, bagaimana Ayub? Setan bilang, ambil kesehatannya. Tuhan bilang, silakan ambil kesehatannya, tetapi jangan cabut nyawanya. Ayub ya diberi penyakit gatal dari atas kepala sampai kaki. Ternyata apakah Ayub mengutuk Tuhan? Tidak. Setan mendakwa Ayub. Kenapa Ayub bisa berhasil? Kenapa? Apakah Ayub karena dia hebat? Kenapa? Karena dia dilindungi Tuhan. Dia apa? Dilindungi oleh Tuhan. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus itu menjaga kita sampai selama-lamanya. Kita tetap percaya Yesus apapun yang terjadi. Mau kaya, mau miskin, mau sakit, kita tetap percaya Yesus. Sekali percaya Yesus, selamanya percaya Yesus, seperti Ayub. Paham? Walaupun anaknya semua dibunuh, hartanya diambil, istrinya meninggalkan dia, kesehatannya diambil, Ayub tetap percaya Allah. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh Roh Kudus. Kamu dilindungi oleh siapa? Roh Kudus. Karena Ayub punya firman Tuhan ya, yang dia percayai. Nah, Imam besar Yosua juga sama di kitab Zakaria, itu didakwa oleh iblis. Nah, sekarang kenapa peperangan di masa depan sudah terjadi? Ya, kemenangan masa depan kenapa sudah terjadi? Masa depan kan di mata manusia belum terjadi, tetapi sudah terjadi di mata Allah. Ada 3 hal yang perlu kita ingat untuk memenangkan peperangan rohani. Sekarang ini kita sedang berperang loh. Melawan apa? Penghulu-penghulu roh jahat di udara. Caranya untuk menang perang ini ada 3. Darah anak domba Allah. Yang kedua, firman Tuhan. Yang ketiga, pengorbanan anak-anak Bapak Sorgawi. Ya, prajurit kalau mau bertempur, dia harus berkorban. Kita lihat ya, kenapa darah anak domba itu satu-satunya ya senjata pertama yang bisa mengalahkan iblis. Itu apa itu darah anak domba Allah? Kamu membaca di dalam Alkitab tentang anak domba Allah. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Jadi kalau tidak ada darah anak domba Allah, manusia itu selama-lamanya akan binasa. Tetapi karena ada darah anak domba Allah, kita bisa selamat. Kenapa? Ingat 4 ya. Injil ada berapa buku? 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil ada berapa poin? 4. Kristus sudah mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Kristus sudah dikubur.
Poin ketiga, Kristus sudah bangkit pada hari ketiga, pada hari Minggu. Ya, kemudian yang keempat, Kristus menampakkan diri. Injil ada berapa perintah? Amanat agung berapa perintah? 4. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Ketiga apa? Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang keempat apa? Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang sudah kuajarkan padamu. Injil 4 buku, 4 poin, 4 perintah. Ulangi yuk. 1, 2, 3. Injil 4 buku, 4 poin, 4 perintah. Nah, kita lihat ya. Bagaimana iblis dan kawan-kawan dikalahkan? Itu dengan firman Tuhan. Kalau kamu membaca, kita diberi senjata ya dari Allah. Itu ada 7 aspek, bukan 6. Seringkali orang mengatakan senjata itu ada 6. Tidak, ada 7. Yang pertama, sabuk kebenaran, baju jirah keadilan, sepatu rela mengabarkan Injil damai. Yang keempat, perisai iman. Kelima, helm keselamatan. Keenam, pedang roh, yaitu firman. Kamu ingat ya, Tuhan Yesus waktu dia dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus selalu menggunakan firman Tuhan. Ada ditulis, ada ditulis, ada ditulis. Semua dari kitab Ulangan. Maka dia menang atas pencobaan iblis. Nah, yang ketujuh apa tuh? Senjata itu. Peperangan rohani. Doa. Ingat ya, doa untuk kemajuan pekabaran Injil. Saya lanjutkan. Yang ketiga, ya. Peperangan rohani pertama bisa dimenangkan karena darah Yesus ya sudah tercurah di atas bukit Golgota atau Kalvari. Yang kedua, dengan firman Tuhan. Ya, seluruh aspek senjata rohani yang ada 7 dalam Efesus pasal 6. Nah, sekarang kenapa di situ dikatakan peperangan itu dimenangkan oleh anak-anak Allah? Karena mereka dikatakan di sini berani ya sampai tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi waktu ya orang percaya sudah diangkat ke angkasa, di bumi ini yang berkuasa itu adalah iblis dan kawan-kawan. Jadi ada orang-orang Yahudi pada zaman itu yang Tuhan pilih dan mereka menyaksikan Injil Tuhan Yesus. Ya, bukan lagi kita orang tak bersunat yang menjadi saksi. Jadi waktu mereka ya bersaksi, banyak di antara mereka yang harus mati ya untuk Injil Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak mengasihi nyawanya. Kenapa kita orang Kristen itu berani mati untuk Tuhan Yesus? Kenapa? Kenapa? Karena Allah bisa membangkitkan orang mati. Paham? Ya, seperti Stefanus waktu dia bersaksi, dia dibunuh dengan dilempari batu, tetapi Allah bisa membangkitkan orang mati. Kita tidak cari mati, tapi kita jangan takut mati. Jangan apa? Jangan takut mati, ya. Kamu lihat siapa saja, ya Kristus sudah berkorban untuk kita, dia mati supaya kita hidup. Nah, siapa yang pernah berkorban nyawa di Alkitab? Habel mati demi iman, ya kan? Stefanus dia mati demi iman. Rasul Yakobus mati demi iman. Petrus bahkan disalib matinya loh, disalib terbalik. Rasul Paulus dipenggal kepalanya oleh kaisar, ya Polikarpus. Jadi banyak orang yang sudah mati karena mereka bersaksi untuk Injil Tuhan Yesus. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Kenapa mereka tidak takut mati? Kenapa? Karena Allah kita bisa membangkitkan orang mati. Kita jangan takut mati. Paham? Nah, berikutnya. Perang di bumi itu sampai sekarang terjadi loh. Kamu jangan menganggap Indonesia tidak perang. Kita sekarang dalam peperangan rohani. Indonesia sedang perang melawan virus untuk supaya tidak banyak orang mati. Tapi jangan lupa kita berperang untuk menyelamatkan orang supaya tak masuk neraka. Caranya bagaimana? Caranya kabarkan Injil Yesus ke seluruh bumi. Ya, jangan bilang, oh gereja kita ini sudah baik, kita di sini saja, nggak usah kemana-mana kabarkan Injil. Salah. Begitu banyak kota di Indonesia yang harus kita utus orang ke sana kabarkan Injil. Karena peperangannya di mana? Apakah hanya di Kuburaya, di Pontianak saja?
Tiga, peperangan itu di seluruh bumi. Bagaimana supaya bisa menang? Darah Yesus. Apa itu darah Yesus? Injil ini kamu bawa, kamu beritakan di rumah kamu, di rumah saya, kemana-mana kita pergi, kita kabarkan Injil Tuhan Yesus. Kalau mereka percaya Yesus, darah Yesus menghapus dosa mereka, mereka itu diselamatkan dari neraka. Kenapa? Iblis itu ingin semua manusia masuk neraka. Bagaimana bisa perang itu dimenangkan? Darah anak domba. Kalau gereja tidak memberitakan Injil, siapa yang beritakan Injil? Paham? Makanya kita ada pelatihan pengabaran Injil nanti bulan Juli tanggal 20. Jangan tidak ikut. Nah, setelah orang percaya Yesus seperti hari ini, ajarkanlah mereka seluruh firman Tuhan. Makanya di gereja kita ada sekolah Alkitab, ada sekolah Kristen untuk mengajar orang bukan hanya pandai dalam ilmu, tapi mengerti firman. Paham ya? Kemudian yang ketiga, kalau kamu sudah belajar firman, kamu sudah percaya Yesus, kamu harus rela berkorban. Apa itu rela berkorban? Tiap hari Minggu mengorbankan waktu ke gereja. Kalau kamu sudah kerja, memberi persembahan. Kalau Tuhan memanggil kamu menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang baik, sekolah Alkitab. Paham? Nah, yang terakhir, ada sukacita di sorga, tapi sengsara di bumi. Nah, disebutkan di situ, sorga dan penghuninya bersukacita, tapi di bumi celakalah bumi dan laut. Kenapa? Iblis sudah dilemparkan ke bumi secara permanen, dan geram iblis itu dahsyat, karena dia tahu waktunya singkat, hanya 7 tahun. Hanya berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun itu dari Wahyu 6 sampai Wahyu 19. Ya. Hari ini kita sudah belajar ya tentang 3 tokoh. Ya. 3 tokoh yaitu wanita, ya, Israel, putra Tuhan Yesus, naga besar. Kemudian ada peperangan. Ya. Peperangan itu terjadi di mana? Ya, di sorga, Mikael dan kawan-kawan mengalahkan iblis dan kawan-kawan, dan kemenangan masa depan sudah terjadi, sudah selesai. Waktu Yesus disalib, sebelum dia mati, dia berkata apa? Sudah selesai, sudah genap. Kenapa sudah genap? Yesus sudah menang waktu dia bangkit dari kematian. Nah, sekarang kita memenangkan peperangan dengan 3 hal. Apa itu? Darah anak domba, yang kedua firman Tuhan, dan rela berkorban. Paham? Apa yang bisa mengalahkan iblis? Darah Tuhan Yesus, apalagi firman Tuhan. Darah Tuhan Yesus dengan kita percaya Yesus. Kalau kita sudah percaya Yesus, iblis itu nggak bisa lagi mengalahkan kita. Dengan firman Tuhan, kalau serangan datang, dengan firman Tuhan kita mengalahkan serangan iblis. Yang ketiga, orang yang cinta Yesus tidak takut kehilangan nyawanya. Kalau sampai Allah ingin kita mengorbankan nyawa, kita tidak akan takut. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami sudah belajar firman-Mu dari kitab Wahyu. Kemenangan masa depan yang sudah terjadi. Tolonglah kami untuk memenangkan pertempuran pada zaman ini dengan darah anak domba, dengan darah Tuhan Yesus, yaitu dengan cara kami sendiri harus percaya Yesus. Setelah itu kami mau kabarkan Yesus kepada orang yang belum percaya, di keluarga kami, kepada kawan-kawan kami, kepada siapa saja yang kami temui. Dan kami mau ya Bapa, dengan firman-Mu mengalahkan iblis dan kawan-kawan. Dan ya Bapa, berikanlah kami keberanian untuk tidak mengasihi nyawa kami, sehingga kami mau berkorban sebagai korban hidup yang melayani Engkau di dalam Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, dengan darah Yesus hapuskanlah pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.